Jadi pendapat jumhur ulama memang lebih cenderung kepada pengharaman. Cenderung kepada pengharaman. Itu karena memang ada hadis yang berbunyi Allah melaknat wanita yang menziarahi kuburan. Di sini orang-orang Arab dulu menggunakan istilah ziarah kubur itu adalah mengantar jenazahnya, gitu kan? Kemudian mendatangi kubur secara khusus, mendatanginya secara khusus di kuburan. Memang hadisnya begitu. Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Penziarah kubur ini maksudnya kata ulama tadi mengantar jenazah masuk dalamnya. Karena dengan mengantar jenazah pasti kita ziarah kubur, pasti masuk, gitu kan? Gak mungkin tidak. Karena kita gak mungkin nunggu di depan pagar istilahnya. Antar sampai ke dalam. Kemudian atau ziarah kubur secara umum. Dan memang umumnya ulama mengatakan hikmah daripada hadis ini, wanita biasanya hatinya lebih lemah, gitu kan? Takut nanti malah lihat kuburan, bisa dia histeri sendiri atau mungkin dia malah tidak bisa menerima kenyataan takdir suaminya meninggal, anaknya meninggal dan seterusnya, gitu loh. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, ada hadis yang berbunyi, dulu di Mekah saya larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah, gitu kan? Karena bisa mengingatkan masalah kematian. Nah, ulama mengatakan ada pendapat yang bilang hadis ini menghapus hadis yang pertama yang melarang ziarah kubur, gitu kan? Tetapi ulama pun mengatakan di sini yang dibolehkan oleh para ulama dari makna hadis. Saya dulu larang kalian ziarah kubur, maka ziarahilah. Ini adalah terbuka untuk laki-laki, mengantar jenazah dan sholati. Kemudian perempuan terbuka ziarahnya, tapi tertutup untuk mengantar jenazahnya. Dikuatkan lagi dengan hadis-hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, di mana Nabi SAW kalau ngantar jenazah tidak pernah ada satu sahabat pun ikut. Jadi dari perilaku, kan sunnah itu bisa dari perkataan, bisa dari contoh. Belum pernah ada riwayat yang menjelaskan kepada kita pada saat Nabi antar jenazah ada perempuan ikut, tidak ada. Belum pernah ada dalam satu pun riwayat, gitu kan. Malah semua riwayatnya adalah kaum laki-laki yang mengantarnya. Makanya juga pernah ada riwayat sahih, riwayat Imam Hakim. Ada seorang sahabat mengatakan, kalau ibu masih ingat waktu kita bahas manajemen rumah tangga itu kan, yang dia bilang, kalian kaum laki-laki sholat jenazah, ya kan? Cari sholat berjamaah di masjid, cari nafkah buat kami berjihad di jalan Allah. Di sini sholat jenazah masuk dalam kategori sholatnya dan mengantar jenazahnya, sholatnya dan mengantar jenazahnya, gitu kan? Mohon maaf, kalian mengantar jenazah, bukan mensolati jenazah. Kalian mengantar jenazah, karena sholatnya perempuan boleh. Kalian sholat berjamaah waktu di masjid, kalian mencari nafkah buat kami, pahalanya sama jihad, dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami membersihkan rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, memasak bakalan dan menjadi tempat syahwat kalian. Pertanyaannya, apakah pahala kami dan kalian sama? Lalu kata Nabi SAW, pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita bahwasanya pahala kalian sama. Tapi saksi bahasan wanita ini mengatakan apa? Tadi, kalian menziarahi, mengantar jenazah. Artinya, berarti kami perempuan nggak boleh tuh. Nah, begitu pemahamannya. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang lebih baik untuk tidak mengantarnya. Karena memang lebih banyak indikasi dalil yang menjelaskan lebih baik jangan. Iya. Iya, karena begini Bu, semua fenomena yang terjadi di alam ini, itu kita disuruh oleh Allah untuk menggunakan akal. Selalu dikatakan ulil albab, wahai orang yang berakal. Bukan dikatakan orang yang punya hati, orang yang punya perasaan, bukan. Misal, pergantian siang malam, terjadinya hujan, terjadinya bencana. Kita nggak bisa pakai perasaan. Kalau pakai perasaan itu kita jadi susah. Nanti kita salahin Allah. Kenapa Allah jadikan ya anak kita mati? Itu sunnatullah. Harus terjadi, nggak bisa nggak. Terjadinya malam siang, terjadinya kematian, prosesi orang dari sehat ke sakit. Itu semua sunnatullah. Terus terjadi dalam kehidupan. Maka kita harus menggunakan akal sehat. Nah, kalau suami saya meninggal, istri saya meninggal, anak saya meninggal, kita harus yakin sebagai orang yang beriman, dia hanya mendahului kita dan pindah alam. Hanya itu. Dia nggak hilang. Masalah saya tidak ngantar jenazah ke kuburan karena memang indikasinya Nabi SAW tidak mengajak para sahabat dalam mengantar jenazah, dan lebih banyak dalil yang menjelaskan indikasinya itu tidak mengantar jenazah. Saya tidak mengantar, tapi saya bisa mendoakan, saya bisa umroh dan haji, bisa sedekah buat dia, dan saya pasti akan ketemu dengan dia nanti hari kiamat. Tinggal melalui pintu namanya mati. Pintu ini pintunya nih, menuju ke surga atau ke neraka. Pasti akan kita lalui semuanya.
Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi pasti kita akan mati. Maka tidak ada sesuatu yang harus jadi beban pada saat ada hukum syar'i. Jangan ziarahi, jangan ngantar jenazah bagi perempuan, ya sudah. Agama suruh saya seperti itu. Toh tidak ada masalah buat saya. Biasanya kalau perasaan gitu kan Bu ya. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah itu adalah segera memakamkannya, gitu kan? Ini kalau kita pakai akal, oh Allah sudah suruh nih, udah mandiin begitu meninggal, sholatin, kubur. Memang begitu. Tapi kalau kita ikut perasaan, oh anaknya kesian dari sana belum datang, tunggu besok pagi, tunggu hari kedua, akhirnya terpaksa dibalsemin, terpaksa disuntik. Nggak boleh, agama mengatakan begitu. Emang kalau dia tidak lihat ayahnya atau istrinya atau anaknya yang meninggal pada saat itu, kenapa? Nggak ada sesuatu yang hilang, karena tetap juga walaupun dia sudah lihat akan ditutup. Gitu kan? Akan dikuburkan, sunnatullah. Jadi kita jangan terkurung dengan perasaan, oh kan saya belum lihat yang terakhir kalinya. Sebelumnya yang kita lihat sudah terakhir kali juga namanya, sama aja. Gitu kan? Tidak boleh terbawa dengan perasaan dalam hukum agama atau fenomena alam, nggak bisa. Kalau perasaan kita dahulukan maka akan susah semuanya. Makanya dikontrol perasaan itu dengan keimanan. Oh ini Allah sudah perintahin, akal kita berjalan mencari jalan keluar, gitu kan? Jadi gitu Bu ya. Ya, insya Allah di rumah pada saat dimandikan, disolatin kan bisa. Cuman tinggal masalah ngantar ke kuburannya saja. Nanti ziarahnya boleh saja, mendoakan boleh saja, gitu kan? Mengumrahkan boleh saja. Gitu. Jadi ini untuk prosesi mengantar jenazahnya ya. Ini juga sebagai ulama menyebutkan hikmahnya. Biasanya pada saat mengantar jenazah itu, gitu, ada hal-hal yang mungkin saja terjadi, mungkin, tidak tahu, mungkin ya, ada orang yang mau dimakamkan jadi masalah di kuburannya, atau ada orang yang memang mudah dikuburkan, ya macam-macam ada terjadi. Ini biasa nggak bisa kaum perempuan terima nih, susah. Atau misalnya pada saat lagi dibawa ke kuburan, terus tiba-tiba teringat dengan perasaannya kenangan apa gitu kan. Nah terus mengucapin kalimat yang tidak baik. Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kalimat yang tidak baik pada saat lihat jenazah nih. Ya, baik untuk diri kalian, harta kalian atau anak kalian. Termasuk untuk jenazah itu. Karena malaikat akan mengaminkan. Ya, gitu. Dan akan terkena seperti apa yang diaminkan. Ya. Jadi memang prosesi memikul jenazah itu selain memang cepat loh itu. Gak bisa lama-lama. Gitu kan? Gak bisa perempuan ngimbangin jalannya laki-laki itu biasa kalau ngantar jenazah itu. Cepat sekali. Saya aja kalau kadang-kadang apalagi kalau di Madinah, Masya Allah orang kayak lari speed 100 itu. Cepat sekali itu. Untuk sampai lari-larian mikul jenazah ngantar sampai ke dalam liang lahat itu susah sekali. Laki-laki aja susah ngejar, apalagi perempuan kadang-kadang kan susah. Nah jadi perasaan nanti akan terbawa di situ kalau ada perempuan. Nanti takut ada yang terjadi atau teringat kenangan. Banyak sekali yang bisa diambil hikmahnya lah. Gitu kan? Sementara itu masih bisa ditanganin dengan masalah keimanan dan kita menggunakan akal sehat kita.